Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Wilujeng Wayakilah. Kita berjumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit di konten edukasi, motivasi, dan berbagi. Ya pemirsa, ini si Balmon sudah kita pisahkan sama istrinya pemirsa karena sudah cukup dia. Ini mah pejantan galak. Nah pemirsa, hari ini judul konten lebih untung mana, beternak dogar atau beternak domba kacang atau domba sayur. Itu judulnya pemirsa. Kenapa saya ngasih judul itu? Sesuai dengan pengalaman saya pemirsa yang sudah beternak domba kacang atau domba sayur selama hampir 3 tahun pemirsa. Hampir 3 tahun. Nah saya beternak domba sayur itu waktu itu saya beli sekitar 30 ekor pemirsa buat bahan fattening. Kita rawat, kita beli waktu itu sekitar lepas sapi pemirsa, lepas sapi dengan ya kisaran harga 1 jutaan, 1.200.000 sampai 1.500.000 pemirsa. Nah sampai sekarang pun masih di samping ternak dogar ada juga domba sayurnya, domba kacangnya. Tidak saya hilangkan pemirsa, cuman jaraknya ya kita kasih jarak agak jauhan. Nah ini domba kacang yang sudah berusia 2 tahun pemirsa. Ini masih ya setahunan lah, segede kia pemirsa. Nah, kenapa tidak saya hilangkan? Karena memang kalau untuk kebutuhan rayagungan atau kurban pemirsa, di daerah saya memang masih banyak yang menggunakan domba kacang pemirsa. Karena keunggulannya yaitu harganya masih ekonomis, masih ramah di kantong pemirsa. Nah, segede gini ya masih 3 jutaan. Kalau untuk domba kacang pemirsa, kita rawat itu sampai 2 tahun kalau mau besar seperti ini, segede gini. Nah, butuh waktu 2 tahun pemirsa. 2 tahun modalnya 1.500.000, untungnya ya 1.500.000 pemirsa. Kali 10 ya sekitar 15 jutaan lah. Kalau rayagungan kita menjual 10. Nah ini 2 tahun. Unggulnya yaitu di samping harganya yang ekonomis, domba sayur juga ya masih populer lah kalau untuk daerah saya, daerah Kuningan pemirsa. Ya cuman memang yang kurang maksimalnya ya dari segi penghasilannya pemirsa, dari segi keuntungannya. Dari segi keuntungannya ya memang cukup ya kalau dibilang nggak ada mah pasti ada lah. Cuman ya minim lah begitu. Kita rawat 2 tahun ya mentok sampai segede gini pemirsa. Kalau domba sayur. Kerugiannya ya yang pertama, kalau domba begini ya kurang enak lah dipandang pemirsa, tidak ada nilai estetikanya. Kemudian kesel pemirsa, lama, nah gedeana lama. Berbeda dengan domba Garut, galur murni. Kalau ini dirawat 2 tahun, paling laku 3 juta. Beda kalau dengan domba Garut. Domba Garut dirawat 2 tahun bisa sampai 6 juta, 7 juta pemirsa. 2 tahun. Jadi keuntungannya bisa 2 kali lipat. Ya memang untuk modalnya pun memang berbeda. Kalau untuk domba Garut itu ya cukup lumayan modalnya pemirsa.
Tapi antisipasinya ya kita harus beli breedingan, paket breeding supaya untungnya lebih maksimal. Kalau kita belinya bahan peteningan ya lumayan pemirsa, lumayan harus punya modal yang besar. Jadi antisipasinya beli paket breeding dulu pemirsa, beli paket breeding, kita peranakan biar berkembang biak. Nah, dengan modal sekali nanti untungnya bisa berkali-kali pemirsa. Dengan modal sabar pemirsa. Sabar aja dulu, sabar. Nah, kalau domba Garut itu yang pertama keunggulannya ya jelas. Kalau dipandang ya enak. Ada nilai estetikanya pemirsa. Kemudian dari segi pertumbuhan, domba Garut itu 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan domba yang begini, domba kacang. Terus nilainya, nilai ekonomisnya, jelas nilai ekonomisnya ya domba Garut lebih tinggi dibanding dengan domba kacang ini. Kalau ini laku 3 juta 2 tahun, dirawat 2 tahun, domba Garut bisa laku 6-7 juta dirawat 2 tahun. Belum lagi kalau domba Garut itu ada nilai pasar ke penghobi pemirsa, ada nilai fun-nya, ada nilai hiburannya, ada nilai kasenang pemirsa. Kalau sudah masuk ke nilai hobi, tentu tidak ada batasan harga. Selagi resep, selagi punya duit pasti dibeli pemirsa. Itu yang bisa kita manfaatkan, bisa menjadi peluang buat kita pemirsa. Nah, jadi pada kesimpulannya memang selama beternak dari domba sayur ke domba Garut, tentu pemirsa kesimpulannya saya lebih senang dengan domba Garut. Karena ya itu tadi, pertama enak dipandang, bikin betah di kandang, kemudian nilai ekonomisnya tinggi, kemudian yang ketiga pertumbuhannya cepat. Itu yang bisa menjadi keunggulan kenapa lebih senang dengan domba Garut. Ya kalau yang begini mah ya memang hanya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan Idul Adha bagi yang nilai ekonomisnya tidak terlalu mahal pemirsa. Ini yang harga-harga merakyat lah begitu, yang begini. Ya begitu, jadi kesimpulannya itu tadi pemirsa, saya lebih senang dengan domba Garut ternaknya, dengan beberapa sebab tadi, dengan beberapa keunggulan yang tadi saya sebutkan. Begitu pemirsa. Ya mudah-mudahan bisa jadi acuan pemirsa, jadi patokan. Begitu saja, kita jumpa lagi di konten berikutnya dengan judul yang selanjutnya pemirsa. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.